Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba mempraktekkan membuat soal daring ini kepada Bapak Ibu sekalian sebagai acuan. Dan untuk penggambarannya kita akan batasi di proses kontur, pocket, facing, dan drill saja. Sebenarnya banyak cara yang lain, tapi kita akan berfokus di proses itu aja, yaitu kontur, pocket, dan drill. Kita buka mastercam-nya seperti ini. Saya sudah membuat rectangle sebagai benda kerja saya. Ukuran awalnya adalah 85 sebagai lebarnya, kemudian tingginya adalah 130, yaitu 85 dan 130 yang nantinya ukuran jadinya adalah seperti ini Bapak Ibu, 125 untuk tingginya, dan tebalnya yaitu 20 tambah 20, 40 tambah 42, yaitu total 82 ini. Kita kembali ke mastercam. Untuk lebih mudahnya kita akan menampilkan dulu mesin group dulu atau mesin toolpadnya dulu di sini dengan cara kita masuk di mesin type. Kemudian kita bisa pilih mil dan kita bisa memilih default. Di sini sudah saya setting, yaitu ada 1 sampai 2 di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum ada di sini, cukup diklik default saja. Begitu kita klik, maka akan muncul mesin group 1 seperti ini. Nah, di sini punya saya sudah ada mesin group 1 dan 2. Karena sudah ada salah satu, maka ini saya hapus dulu. Saya klik mesin group 2, kemudian saya tekan delete pada tombol keyboard kita. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal men-setting ukuran benda kerja awal, yaitu dengan cara kita klik plusnya di sebelah kiri properties 3 aksis ini. Kemudian kita bisa memilih stock setup. Kemudian dari sini kita bisa memilih select corner atau kita bisa memilih bounding box. Nah, karena kita sudah membuat rectangle ukuran 85 dan 130, lebih mudahnya kita langsung memasukkan di select corner saja. Kita klik select corner, kemudian kita klik di ujung sebelah kiri bawah di sini. Kita tarik ke atas, kita klik lagi. Kemudian kita tinggal isikan nilai Z-nya atau tebal benda kerjanya. Di sini tebal benda kerja yang diminta adalah 20. Nah, karena kita akan ada proses facing dan dibolak-balik seperti itu, maka kita akan lebihkan. Misalkan kita buat aja tebal awal adalah 22. Kita kembali ke mastercam, kita masukkan di sini Z-nya adalah sebagai tebalnya yaitu 22. Kita klik OK dulu. Maka di sini akan muncul garis gambar titik-titik merah ya, yang menandakan kalau kita klik tahan tombol scroll itu di tengah itu, kalau kita tekan klik kemudian kita tekan tahan, maka dia berupa free rotate. Kalau kemudian kita ingin pan, maka tinggal ditekan shift plus scrollnya itu, maka dia berupa pan. Baik, kita kembalikan ke posisi top, yang artinya ini cuma untuk menunjukkan kalau di sini sudah ada benda kerja ukuran 85 kali 130 dan tebalnya adalah 22. Baik, lebih mudahnya sebelum kita menuju ke gambar lain, seperti kita akan menggambar ini misalkan, supaya gambar kita tidak tertumpuk satu dengan yang lain, kita lebih mudahnya kita langsung memprosesnya. Misalkan kita sudah membuat benda kerja seperti ini, artinya apa? Ini bisa kita facing dulu Bapak Ibu. Maka kita bisa masuk ke toolpad di sini, kita pilih facing. Dari sini kita bisa klik langsung OK atau kita kasih nama, terserah. Kita klik OK. Kemudian kita bisa menentukan select OK to use define stock or select gen 1. Kalau misalkan kita mengklik area gambarnya di sini, misalkan seperti ini, maka ini adalah sebagai area facing kita. Tetapi kalau misalkan kita tidak mengklik atau misalkan kita cancel dulu, unselect seperti ini, maka karena kita sudah membuat stok tadi, stok setup di sini sebelumnya, maka yang akan ada garis berwarna merah di sini, maka ini adalah sebagai area pekerjaan kita. Maka kita tinggal klik OK saja. Jadi Bapak Ibu untuk proses facing pertama, Bapak Ibu boleh langsung klik OK, atau kita bisa ngeklik chain garis paling luar itu. Kita klik OK saja dulu.
akan muncul toolpath facing. Kemudian kita langsung memilih toolnya. Di sini saya gunakan tool paling besar, saya gunakan Endmill 20 dulu sebagai tool nomor 1. Maka saya klik select library tool. Kemudian saya pastikan dia berupa flat Endmill. Kalau misalkan ini tidak muncul flat, maka kita bisa memilih filter. Kemudian kita bisa memastikan flat Endmill-nya dia aktif. Oke, kemudian kita cari diameter 20. Yang diperhatikan adalah diameter 20, bukan yang ininya Bapak Ibu. Karena ini cuma untuk penamaan saja. Meskipun kita tahu di sini sama dengan diameter toolnya. Kita pilih yang 20 di sini. Kemudian saya klik OK. Kemudian di sini masih nomornya 480 dan fit rate-nya masih belum sesuai menurut saya. Saya double klik dulu Endmill-nya sehingga muncul parameter tool. Nah, seperti ini. Langsung kita masuk di final list. Dari sini kita langsung memasukkan tool number-nya. Karena di sini toolnya akan saya gunakan sebagai tool nomor 1, maka saya tulis di sini 1, enter. Jangan lupa di enter Bapak Ibu supaya untuk mengupdate length offset dan diameter offsetnya. Yang untuk head number di sini tertulis 0-1, ini dibiarkan saja. Jadi maksudnya apa? Kalau di Mastercam X9, kalau di sini tertulis -1, artinya dia akan mengikuti tool number yang di atasnya. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang yakin, ya ini boleh diganti juga dengan nomor 1 juga. Intinya adalah head number di sini disamakan dengan tool numbernya di sini. Kemudian misalkan spindle speed saya ganti ke 3000 rpm misalkan. Nah, semakin besar spindle speed, otomatis toolnya akan seharusnya bisa bergerak lebih cepat Bapak Ibu. Kita tekan enter dulu sehingga FVT-nya nanti akan berubah. Kita tekan enter, maka ketemu FVT-nya sekian. Nah, maka karena dia spindle speed adalah dia sudah berubah menjadi lebih besar, otomatis FVT-nya akan menyesuaikan. Nah, ini kita kembalikan ke posisi awal tadi. Awal tadi ketemu 0,1 FVT-nya, feet per tooth-nya, maka ini kita kembalikan ke 0,1 dulu. 0,1, kemudian kita tekan enter sehingga terupdate di sini feet rate-nya ketemu 1200. Ini saya copy, Ctrl C gitu ya. Kemudian retract rate di sini kita samakan saja dengan feed rate-nya. Maksudnya apa? Feed rate-nya adalah pemakanan searah X dan Y. Kemudian plung rate ini adalah searah Z minus dan retract rate adalah Z positif. Karena di sini plung rate normalnya adalah maksimalnya adalah separuh daripada feed rate. Karena di sini 1200, maka di sini maksimumnya saya buat 600. Kemudian ini kita bisa kasih nama dan ini kita bisa kasih spindle direction-nya. Kalau clockwise di sini nanti muncul di output programnya yaitu M03. Kalau counterwise maka dia M04. Kita buka yang clockwise dan materialnya toolnya adalah HSS. Kemudian kita tekan finish Bapak Ibu sehingga akan muncul di sini tool nomor 1 flat Endmill nomor 1 seperti ini dan feed rate dan yang parameter yang lainnya sudah terupdate. Kemudian kita masuk di cut parameternya. Stylenya di sini ada 4 macam Bapak Ibu, yaitu zigzag, one way, one pass, dynamic. Defaultnya adalah one way seperti ini. Di sini one way di sini ada simbol garis berwarna biru muda seperti ini. Kemudian ada garis kuning, garis biru muda lagi dan seterusnya. Maksudnya apa? Garis biru muda di sini adalah mewakili G01 atau pemakanan di benda kejanya Bapak Ibu. Sedangkan yang garis kuning di sini dia adalah menandakan dia adalah G00, artinya dia di atas benda kerja, yaitu gerakan cepat. Artinya dia turun di sini, kemudian dia memakan seperti ini, dia naik, kemudian dia geser secara garis cepat ya, secara G00, bergerak ke sana, turun lagi, makan, naik, geser, turun lagi, makan, dan seterusnya. Otomatis kalau kita perhatikan lagi, ini prosesnya lebih lama Bapak Ibu. Tetapi karena dia one way, satu arah, otomatis hasil seratnya yang dihasilkan dia lebih halus daripada kalau kita menggunakan yang zigzag. Nah, seperti ini. Untuk proses yang di sini, karena di sini tidak ada fashionnya, tidak ada kebutuhan khusus gitu ya. Misalkan di sini ada simbol, misalkan harus kekesaran sekian, maka kita lebih tepatnya kita gunakan yang one way. Tapi kalau misalkan tidak ada pernyataan atau
perlakuan khusus di mana facingnya di sini atau permukaan di sini harus halus atau kasar, maka kita langsung pakai yang zigzag saja supaya lebih efektif dan lebih cepat ya. Zigzag seperti ini. Kemudian yang di one pass artinya benda kerjanya di sini harus lebih kecil daripada diameter tool. Nah, misalkan diameter tool kita besar sekali, misalkan Bapak Ibu, misalkan diameter 100 misalkan, di mana benda kerja kita cuma 85. Maka ini kita bisa kita bisa memungkinkan untuk melakukan proses one pass, di mana benda kerjanya harus lebih kecil daripada diameter toolnya. Kemudian di sini ada dinamik. Dinamik di sini toolnya dia mengikuti pergerakan area benda kerjanya Bapak Ibu, sehingga seratnya yang biasanya dia tidak rata, dia tidak dia tidak bagus, intinya seperti itu. Jadi kita gunakan yang zigzag saja. Kemudian di sini kalau saran saya mending across overlap, di sini kita biarkan saja seperti itu. Kemudian prosesnya di sini kita aktifkan auto angle. Kenapa kok auto angle? Maka kalau auto angle di sini aktif, maka arah gerakan dari toolpadnya di sini dia akan mengikuti searah atau sepanjang toolnya. Kalau misalkan di sini auto angle-nya tidak nyala, maka dia akan mengikuti dengan raving angle-nya di sini yaitu 0. Kalau 0 dia bergerak ke arah kanan, maka di sini toolnya akan bergerak dari arah kiri dulu, kemudian dia bergerak ke arah kanan, turun seperti ini. Nah, ini adalah kalau raving angle-nya adalah 0 derajat. Kalau misalkan di sini saya buat ke 90 derajat, maka dia dari bawah bisa dari sebelah kiri sini atau dari sebelah kanan sini, kemudian dia bergerak ke atas dulu, ke atas, bergeser seperti itu. Kalau di sini saya buat ke 45, maka dia dari sebelah kiri di sini, kemudian dia bergerak ke arah diagonal ke arah atas seperti itu, dan seterusnya. Nah, lebih enaknya kita aktifkan saja auto angle. Nah, seperti ini. Kemudian stop lift on 4-nya ini kita buat 0 Bapak Ibu. Depth cut, misalkan kita akan memakan 1 kali pemakanan, maka saya tidak membutuhkan proses depth cut. Ini parameternya retract 25, saya biarkan saja seperti itu. Kemudian fit plane-nya saya buat 2, maksudnya dia akan turun dulu sebesar 2 mili dari permukaan benda kerja, kemudian dia baru memakan. Top of stock saya buat 1 dulu, misalkan saya anggap benda kerjanya dia naik 1 mili sebelum nanti diproses ke Z0 nya, maka depth-nya di sini saya buat 0, otomatis kita gunakan yang absolute Bapak Ibu. Di sini ada parameter tambahan yaitu filter, ini kita skip dulu. Plane, dia posisi top karena area bidang gambar kita adalah di posisi top juga. Nah, seperti ini Bapak Ibu, maka di sini seharusnya juga top. Coolant, mengaktifkan M08, maka kita bisa mengaktifkan coolant-nya di sini, kemudian di float-nya di sini kita bisa kasih on seperti ini. Kemudian kita klik OK, maka dia akan muncul garis gambar seperti ini yang menandakan dia ada proses toolpath atau proses penyayatan searah zigzag seperti ini Bapak Ibu. Nah, gambar ini facing-nya sudah selesai. Kita sembunyikan dulu dengan cara kita klik toggle display on selected operasi supaya tidak membuat bingung kita. Nah, seperti ini. Kemudian facing sudah selesai, maka kita akan mengerjakan bagian luar dulu Bapak Ibu. Maka ini harus kita gambar dulu. Nah, untuk menggambar yang lebih mudah, maka kita buat dulu basicnya, yaitu kita membuat rectangle di tengah-tengah benda kerja. Ukurannya adalah 82 dikalikan 125. Kita kembali ke master cam, kita buat dulu levelnya dulu ya. Misalkan lebih mudahnya kita akan mencoba menggunakan level yang berbeda supaya nanti gambarnya tidak akan tumpuk dengan yang lainnya. Misalkan kita klik kiri biasa levelnya di sini. Di sini saya sudah membuat benda kerja dan solidnya. Kalau misalkan solidnya ini saya aktifkan, sebenarnya saya sudah membuat 3 dimensi bentuk jadinya Bapak Ibu seperti ini kira-kira. Posisi top, solidnya saya hilangkan. Misalkan ini saya kasih nomor 2 misalkan. Kita akan menggambar di level nomor 2, posisi benda kerja di atas ya. Misalkan ini saya buat atas, maksudnya dia posisi bagian atas, kemudian sisi terluar misalkan. Nah, maka nantinya
kita akan membuat gambar di level nomor 2 Bapak Ibu. Taunya dari mana? Begitu kita klik nomor 2, maka di sini levelnya di sini juga akan tampil level 2 juga. Kalau misalkan saya klik di numbernya di sini, saya klik nomor 1 misalkan, saya klik seperti ini, maka yang tampil sekarang yang aktif, maka dia di level nomor 1 Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan saya klik nomor 2 tetapi tidak di kolom number tapi di kolom visible-nya, misalkan seperti ini ya, saya klik di visible-nya, maka dia cuma menampilkan saja, menampilkan atau menghilangkan gambar yang di level nomor 2, tetapi dia tetap berada di level nomor 1. Jadi peletakan atau kita ngeklik di kolom number sama kolom visible ini, dia ada perbedaan Bapak Ibu. Misalkan kalau kita ingin mengaktifkan nomor 1, maka kita ngekliknya di kolom numbernya. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengaktifkan nomor 2 dan kita ingin menghilangkan nomor 1, maka yang di visible nomor 1 kita arahkan di kolom visible nomor 1, kemudian kita klik ini supaya dia hilang. Nah, seperti itu perbedaan antara kolom number dan kolom visible. Kita kembali ke nomor 2. Nomor 2 ini saya aktifkan, dan visible-nya nomor 1 kita tetap aktifkan supaya untuk sebagai acuannya. Kita klik OK dulu. Kemudian kita buat garis pantul dulu yang untuk memudahkan kita menggambar di tengah-tengahnya itu. Kita buat garis di tengah-tengah garis sebelah kiri ini menuju ke arah kanan seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita buat rectangle lagi. Di sini kita aktifkan anchor to center Bapak Ibu, sehingga acuannya berada di tengah-tengah daripada rectangle-nya itu. Kita klik anchor to center. Kemudian saya klik di tengah-tengah garis pertemuan dua garisnya ini ya, tengah-tengah garisnya ini seperti ini. Saya klik, saya tarik, saya klik lagi, kemudian saya isikan panjangnya atau lebarnya adalah 82, kemudian tingginya 1, 2, 5. Kemudian saya tekan enter sehingga dia akan muncul gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya klik OK dulu. Nah, di sini supaya kita fokus menggambar di garis gambar kita yang akan kita buat nanti, maka kita aktifkan yang nomor 2 tetapi kita hilangkan yang nomor 1 Bapak Ibu. Nah, yang nomor 1 ini kita hilangkan dulu. Nah, kita bisa fokus membuat di gambar nomor 2 ini. Kita klik OK dan kita fit Bapak Ibu supaya untuk tampil secara jelasnya. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita buat lingkaran yang paling atas dulu di sini Bapak Ibu. Di sini diketahui diameternya atau lingkarannya, radiusnya adalah ikut di sini, maka diameternya 82 juga. Maka kita buat aja rectangle atau circle center point. Circle center point di sini. Kemudian saya klik pertamanya di sini Bapak Ibu. Di paling atas di sini ya. Saya klik, kemudian saya letakkan di sini. Tujuannya adalah titik ini sebagai titik center daripada kita akan membuat lingkaran yang di bawahnya itu. Kemudian kita klik lagi lingkaran di bagian atas di sini, bagian bawah di sini. Saya klik, kemudian temukan di bagian atas di sini. Klik, kemudian kita klik OK untuk menyelesaikan circle center point-nya tadi. Nah, yang kita butuhkan cuma lingkaran yang bawah ini Bapak Ibu. Yang lingkaran atas sudah tidak kita butuhkan, maka kita bisa hapus. Maka ini saya klik di sini 1, 2, saya tekan delete. Nah, kemudian akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini tinggal kita trim saja. Garis yang di tengah di sini juga tidak kita butuhkan lagi, kita bisa hapus saja supaya tidak bikin bingung kita. Kita klik, kemudian kita tekan delete Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai atau memotong garis gambar kita, akan lebih baiknya kalau misalkan saya akan coba mengenalkan sedikit tentang fungsi trim Bapak Ibu. Nah, fungsi trim di sini adalah simbol cutter seperti ini ya di ribbon bar atau di toolbarnya. Atau trim di sini bisa masuk di menu edit. Kemudian kita bisa memilih di trim break di sini, kemudian dia di trim break extend. Maksudnya apa? Trim di sini tidak hanya dia bisa memotong saja, tapi dia bisa memutus dan dia juga bisa memanjangkan sebuah garis Bapak Ibu. Contoh, misalkan saya akan membuat garis di sini sebelah kanan di sini, 1, 2, 3 seperti ini dulu.
Ini kita abaikan dulu Bapak Ibu ya. Kita akan fokus membuat di sini dulu untuk mengenalkan kita di fungsi trim dulu. Kita pakai trim. Kalau kita perhatikan, kalau punya saya di sini yang aktif sudah 2 entity Bapak Ibu. Misalkan saya aktifkan yang satu di sini. Sesuai dengan gambar, kita disuruh mengklik garis yang akan dipotong satu, kemudian klik kedua adalah garis pemotongnya. Contoh kalau misalkan sesuai dengan simbol garis seperti ini ya, maka misalkan saya ingin memotong garis ini terhadap garis ini, maka yang harus saya lakukan adalah kita ngekliknya di sebelah kiri di sini Bapak Ibu. Kita klik di sini sebagai garis yang mau dipotong, kemudian garis pemotongnya adalah kita bisa ngeklik garis yang di sini. Boleh di sebelah bawah atau boleh di sebelah atas. Seperti ini. Maka yang akan garis putus-putus di sebelah kanannya itu dia akan terhapus. Contoh begitu saya klik seperti ini, maka yang sebelah sini dia akan terhapus. Itu adalah fungsi trim 1 Bapak Ibu. Kita undo. Sekarang kita coba trim lagi. Kita coba yang 2 sekarang, 2 entity. Nah, sama halnya garis yang mau dipotong dan garis pemotongnya akan sama-sama dipotong Bapak Ibu. Contoh sesuai dengan simbolnya. Misalkan saya ingin membuat ini garis yang di sini sebelah kiri di sini dan garis yang di bawah di sini, maka perhatikan kursor saya Bapak Ibu. Pertama saya klik boleh di sini dulu atau boleh di sini dulu. Intinya adalah kita ngeklik yang garis yang akan disimpan Bapak Ibu. Ingat, bukan garis yang dipotong tapi garis yang disimpan. Yaitu pertama adalah kita ngeklik yang di sebelah garis kiri di sini Bapak Ibu. Kita klik sini, kemudian kita bisa ngeklik garis pemotongnya adalah di sebelah kiri di sini. Maka garis sebelah atas dan sebelah kanan dia akan terputus, yang menandakan dia akan terpotong. Kita coba klik, maka dia akan terpotong Bapak Ibu. Itu adalah garis 2 entity, trim 2 entity. Kita undo dulu. Nah, kalau kita perhatikan di toolbar atau di ribbon bar di sebelah kanan di sini, ini adalah histori kita Bapak Ibu. Misalkan kita tidak ingin menggunakan menu yang di sini misalkan. Terakhir kali yang kita gunakan bisa kita melihat yang di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, di sini kan juga akan muncul di mana terakhir kita bisa menggunakan undo dan trimnya. Kita bisa klik trim break lagi. Sekarang kita akan menuju ke 3 entity. Nah, seperti ini kita 3 entity. Nah, di sini gambarnya seperti huruf U Bapak Ibu. Maka ini 1, 2, 3 akan membentuk suatu garis U, di mana garis di sebelah kanan, kiri, bawah 2 itu akan terhilang atau terhapus ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah klik 1 dan klik 2 adalah kita memotong garis yang mau dipotong dulu. Kemudian klik ketiga adalah garis pemotongnya. Maka kita bisa mengidentifikasikan adalah garis ini 1 adalah garis yang mau dipotong, dan garis yang ini kedua adalah juga garis yang mau dipotong. Kemudian garis pemotongnya mana? Adalah garis yang di tengah-tengah sini Bapak Ibu, bukan yang sebelah kiri atau bukan yang di sebelah kanan. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Klik 1 di sebelah kiri, boleh sebelah kiri atau boleh kanan dulu. Misalkan saya ingin di sebelah kiri dulu, misalkan ini saya klik 1, kemudian second entity to trim, maka saya ngeklik di sebelah kanan di sini. Klik 2, garis pemotongnya saya ngeklik di tengah-tengah ini. Maka di sebelah kiri, bawah dan kanan di situ akan terhilang, terhapus. Seperti ini Bapak Ibu. Itu adalah fungsi 3 entity. Jadi yang di sini kita bisa gunakan trim 2 entity ataupun kita bisa menggunakan trim 3 entity supaya langsung dia membentuk suatu garis sempurna ya di sebelah sini. Undo dulu. Sekarang kita beranjak ke trim divide. Ini Bapak Ibu. Trim divide di sini dia agak sedikit berbeda dengan 1, 2, 3 ya. Dimana 1, 2, 3 di sini yang kita klik adalah yang disimpan. Tetapi kalau misalkan kita klik yang divide, maka yang kita klik adalah yang dihapus. Contoh, misalkan saya ingin menghapus yang di sini, maka kita tinggal klik ini, kemudian saya klik, maka dia akan terhapus. Ini kita klik, dia hapus. Klik hapus, dan seterusnya. Hapus trim. Itu adalah trim divide. Kemudian yang terakhir adalah trim to point, di mana trim to point ini adalah kursor kita adalah sebagai garis pemotongnya.
yaitu kita tidak perlu menggunakan garis pemotongnya, cukup kursor kita sebagai garis pemotongnya. Contoh, ada satu garis di sini, saya ingin memotong terhadap kursor saya, misalkan saya ingin memanjang ke arah sana, misalkan ke arah kiri misalkan. Yang harus saya lakukan adalah kita ngeklik cenderung pojok sebelah kiri di sini, kemudian saya klik, kemudian kita bisa arahkan kursor saya. Misalkan seperti ini. Dia akan memanjang dan memendekkan sesuai dengan kursor di mana saya berhenti. Misalkan ini saya klik, maka dia akan berhenti seperti ini. Misalkan ini sebelah kanan, saya klik, dia akan bergerak ke sana dan seperti itu dan seterusnya. Itulah fungsi dari trim to point Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke ini, saya hapus dulu. Kita kembali ke fokus gambar ini dulu. Maka saya gunakan trim 3 entity saja. 3 entity. Mana? Yaitu ini. 1, 2, dan lingkaran yang bagian atas 3. Oke. Kemudian yang bagian paling bawah ini ada seperti cowaan gitu ya. Maka kita buat aja offset dari sini ke atas sebesar 15 dan kita offset lagi dari 15 maaf dari tengah-tengah di sini ya, maaf dari tengah-tengah lingkaran di sini ke 29, kemudian ke 37 dan 15 lagi. Kita offset dulu 29. Maka kita buat aja garis bantu di sini. Misalkan dari sini, tengah-tengah sini. Oke. Kemudian kita bisa memilih offset atau kita bisa memilih X form offset, di sini juga sama saja. Panjangnya 29. Yang di sini Bapak Ibu 29 dari garis yang atas di sini yang barusan kita buat tadi, kita klik, kemudian kita arahkan ke arah bawah karena kita ingin memanjang atau menggandakan ke arah bawah di sini. Maka ini tinggal kita klik saja. Kita pilih copy. Nah, ini sudah selesai, kita plus dulu. Kemudian dari 29 ini kita offset lagi sebesar 37 Bapak Ibu. Kita ganti 37. Dari sebelah sini kita klik ke arah bawah, kemudian kita klik plusnya dulu. Terakhir kita buat 15 dari sini ke arah bawah. Oke. Nah, di sini karena kita akan membuat lingkaran yang di bawah sini, kita akan memanjangkan garisnya sini ke arah sini dulu supaya dia akan terbentuk end point-nya. Kita bisa memakai trim lagi, kemudian kita bisa gunakan yang trim satu entity saja supaya tidak terpotong. Ini kita panjangkan ke arah sini. Oke dulu. Kemudian ini kita bisa membuat lingkaran dengan cara kita membuat grid, arc, kemudian kita bisa memilih yang arc endpoint Bapak Ibu. Pertama, titik endpoint pertama adalah di sini. Klik 1, klik 2, tarik ke bawah dan paskan di tengah-tengah di garis bawahnya itu. Klik 3. Maka dia akan terbentuk suatu radius dengan seperti ini. Oke dulu. Ini sudah selesai. Kemudian kita bisa trim dulu saja supaya tidak lebih fokus terbentuk ya. Misalkan jadinya seperti apa. Kita bisa memilih trim 3 entity. 1, 2 dan lingkaran bawahnya. Oke, ini sudah selesai, kita hapus saja. 1, 2, delete. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang yang di sini juga tidak kita butuhkan ya, kita hapus saja. Tinggal kita fokus yang di sini Bapak Ibu. Sekarang di sini offsetnya 5 lagi. Offsetnya 5. Kita offset lagi dengan jaraknya 5, yaitu sebelah kiri sini ke arah kanan. Oke, kemudian di sini ada garis miringnya. Garis miringnya di sini sudutnya adalah, nah ini 60 derajat. Maka kita buat aja garis di sini dari sebelah sini ke arah sana. Nah, karena di sini ketemu ini dan ketemu sini adalah 60 derajat, maka sudut di sini adalah minus 30 derajat Bapak Ibu. Minus 30 derajat dan di sebelah sini berarti 30 derajat. 30
meter. Maka ketemulah nanti diameter derajatnya adalah 60 derajat. Kita klik OK dulu. Ini kita sempurnakan Bapak Ibu dengan cara langsung kita pakai fillet saja. Filletnya radiusnya 5. Kita masuk di create fillet entity, atau kita bisa memasukkan di sini fillet entity di sini, kemudian masukkan radiusnya 5 seperti ini. Kita bisa langsung klik di sini garis yang miring di sini terhadap garis yang ini. Nah, ini kok hilang? Karena di sini aktif Bapak Ibu, di mana trim di sini atau fillet di sini dilengkapi fitur trim. Kalau Bapak Ibu tidak ingin dia terpotong, maka ini kita aktifkan yang no trim. Seperti ini nanti hasilnya. Karena kita akan memotong yang garis di sini, maka kita pilih yang trim di sini. Ini juga sama, ini dengan sini. Oke. Nah, sekarang kita akan memotong garis yang di sini Bapak Ibu. Kita trim. Hati-hati, kita lebih mudahnya kita pakai divide. Karena kalau kita gunakan yang 3, 2 atau 1, maka nanti akan terpotong yang entah itu garis di bawah atau yang di atasnya nanti. Maka kita pilih yang divide, kemudian kita tinggal klik yang di tengah-tengah garisnya itu Bapak Ibu. Klik seperti itu, kemudian klik OK. 2 garis ini tidak kita butuhkan, kita bisa hapus. 1, 2, delete. Yang sebelah kanan juga sama, kita bisa mengcopy yang sebelah sini, kemudian kita mirror ke sana dengan cara kita pakai yang Xform mirror. Kemudian kita bisa memilih seperti ini, atau kita bisa kodai langsung. Kita klik tahan, lepas, kemudian kita klik seperti ini sehingga dia akan terseleksi seperti ini. Tekan enter untuk memunculkan mirrornya. Kemudian di sini karena dia tidak ada garis mirrornya, maka kita bisa memilih yang simbol ini Bapak Ibu, Y-axis select point. Kita klik Y-axis select pointnya ini. Kemudian kita bisa menentukan titik ini, titik center daripada lingkaran ini sebagai titik cerminnya, sehingga kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik OK. Ini kita tinggal hapus saja. Kita trim gunakan divide. Trim, divide-nya aktif, kemudian kita tekan yang di tengah-tengah sini dan klik OK. Nah, ini adalah cara kita menggambar di sisi bagian luar Bapak Ibu. Kita cek lagi, di sini tidak ada radius, maka ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan ini lebih mudahnya kita menggunakan high speed Bapak Ibu. Tetapi karena kita dibatasi dengan cuma menggunakan kontur dan pocket saja, maka kita gunakan yang kontur untuk mengerjakan bagian yang luar di sini Bapak Ibu. Berarti caranya kita bisa langsung memilih toolpath, kontur. Kita bisa memilih chain-nya. Misalkan saya ingin memulainya dari sini Bapak Ibu, dari pojok kiri bawah seperti ini, sehingga panahnya ke arah atas dan toolnya berada di sebelah kiri daripada arah panah, sehingga nanti prosesnya nanti akan mencangkul atau climb nantinya. Kita klik OK dulu. Kemudian tool path type-nya tentu saja kita pilih kontur ya. Kemudian toolnya tetap gunakan yang N-mill 20. Tetapi ingat, di sini radiusnya adalah 5. Kalau kita gunakan N-mill 20, otomatis dia tidak akan terjangkau di di radius 5 ini. Maka kita biarkan saja, nanti untuk finishingnya kita ulangi lagi dengan menggunakan N-mill yang kecil. Untuk sementara ini kita gunakan N-mill 20 sehingga dia akan lebih cepat dalam menghabiskan sisa-sisa atau yang belum dikerjakan dulu. N-mill 20 dulu. Cut parameter tentu saja kita gunakan komputer dan left. Nah, di sini komputer control where seperti ini. Kalau komputer nanti di output G1-nya dia tidak akan muncul G41 dan G42 Bapak Ibu. Tapi dia langsung otomatis mastercam akan mengkalkulasikan dia bergeser N-mill-nya langsung berada di luar sebagai titik X dan Y-nya. Kalau kita gunakan yang kontrol, maka nanti di output programnya nanti dia akan berada di tengah-tengah daripada lintasannya Bapak Ibu. Tetapi nanti akan muncul di G1-nya ada G41 dan G42. Itu dari kalau misalkan kita pilih kontrol. Kalau di sini saya gunakan where, nanti N-mill-nya di X, Y pada waktu kita G1 kan akan muncul bergeser ke arah luar Bapak Ibu, tapi dia tetap menggunakan G41 dan G42. Maka nanti akan dimungkinkan
toolnya itu akan berubah-ubah diameternya sesuai di parameter mesinnya kalau kita menggunakan wear Bapak Ibu. Kemudian kalau reverse wear dia akan kebalikannya, kalau G41 diubah menjadi G42 dan seterusnya. Kemudian kalau dia off maka dia tidak ada G41 dan G42, tapi toolnya akan berada di tengah-tengah lintasannya. Jadi kita bisa memilih antara komputer, kontrol ataukah wear. Karena kita tidak ingin pusing ya, kita buat aja komputer saja. Tentu saja kita gunakan yang 2D Bapak Ibu, dan tentu saja kita gunakan yang left seperti ini. Misalkan depth cut-nya katakanlah kita anggap toolnya kuat misalkan Bapak Ibu, kita tidak perlu depth cut misalkan. Lead in out di sini, kalau misalkan ini pertama kita coba biarkan dulu Bapak Ibu seperti ini, tidak saya rubah-rubah dulu ya, langsung kita masukkan linking parameter. Fit plane kita samakan dengan proses sebelumnya yaitu 2. Top of top 0 karena tadi sudah ada proses facing, di topnya adalah posisi 0. Kemudian depth-nya di sini kita lihat gambarnya, dia seharusnya sampai di posisi ini Bapak Ibu. Nah, di Z-nya di sini kita lihat di sini dia ketemu apa itu namanya lubangnya ini, di mana lubangnya di sini ketemu 8, maka kita tahu di sini kedalaman ininya adalah sebesar 8 mili. Maka supaya nanti untuk prosesnya lebih tidak perlu kita pusing-pusing untuk menghabiskan yang sisi sini, misalkan nanti ada sisa maka kita lebihkan saja. Misalkan yang diminta 8 kita buat min 9 saja. Maka di sini seharusnya 8, tapi ini saya buat minus 9 supaya dia lebih dalam lagi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengaktifkan coolant-nya, tinggal diaktifkan coolant dan float-nya di sini kita on-kan. Nah, seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kita bisa melihat ini sudah habis belum? Kita bisa melihat yang di posisi back float select operasi di sini. Maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa aktifkan quick verify-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan keyboardnya S. Kalau kita tekan S, maka dia per step. Ini S, dia turun ke Z2, S lagi, dia turun ke Z-9, S lagi, dia bergerak lead in berupa garis gitu aja, kemudian S lagi, dia berupa lead in lagi, berupa radiusnya. Nah, kalau kita perhatikan, dia berada di tengah-tengah garis ini Bapak Ibu. Nah, ini parameter di lead in, lead out-nya nanti. Nanti kita akan kembali ke parameter konturnya di sini untuk lebih efektifnya bagaimana. Kita tekan S lagi dan seterusnya sampai dia selesai, atau kita tinggal tekan play atau tombol R itu. Kita bisa cepatkan dengan ini. Nah, ternyata di sini sudah habis Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu menggunakan multi phases. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak yakin ya, misalkan toolnya misalkan dianggap kurang kuat, maka kita bisa mengaktifkan multi phase seperti itu. Nah, misalkan kita anggaplah tool saya ini kuat misalkan, maka saya tidak perlu menggunakan multiphase, atau kita aktifkan multiphase 1 saja misalkan saja. Kita klik OK sambil kita merubah parameter yang di sini lead in lead out-nya. Kita masuk di parameternya. Kemudian di sini saya aktifkan multiphase-nya dulu. Misalkan saya akan aktifkan multiphase sebanyak 2 kali pemakanan misalkan dengan jaraknya 5 mili misalkan saja gitu ya. Kemudian lead in lead out-nya kita di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, length-nya di sini lebih efektifnya tidak kita aktifkan. Nah, misalkan kita buat 0 saja, maka dia tidak ada garisnya di sini. Tetapi ingat, length di sini ini harus ada apabila kita mengaktifkan wear Bapak Ibu. Kalau kita mengaktifkan control dan wear, maka dia harus dipastikan di lead in-nya ini harus ada length-nya atau garisnya, karena dia mengkonversasi dari G01 tersebut kemudian digerakkan ke G41 atau G42, sehingga dia butuh jarak atau butuh spilling ya untuk dia bergerak menuju keluar daripada garis lintasannya itu, maka dibutuhkan dia length. Tetapi kalau misalkan kita gunakan yang komputer ataukah kita gunakan yang off, maka kita tidak perlu mengaktifkan atau kita mengenolkan saja length-nya supaya dia lebih cepat. Kemudian kita bisa samakan yang di sebelah exit-nya di sini dengan cara kita klik seperti ini. Kemudian lebih efektifnya lagi kita hilangkan enter exit at midpoint-nya Bapak Ibu. Seperti ini. Tujuannya adalah supaya lead in-nya dia tidak berada di tengah-tengah garis.
Kenapa kok di tengah-tengah garis? Terkadang begitu tool dia masuk, karena dia tool pertama kali dia tidak ada beban, kemudian dia makan ke arah benda kecil, dia nabrak ke benda kecil, otomatis kan dari tidak ada beban ke arah ke benda kecil kan ada beban itu. Nah, begitu dia ada beban kecil seperti itu, maka end millnya itu kemungkinan dia akan bergetar. Karena dia bergetar, otomatis diameter toolnya akan lebih besar. Otomatis di sini biasanya ada cacat berupa seperti garis begitu aja. Nah, garis ini adalah start point-nya. Bagaimana supaya dia tidak ada garis? Dengan cara kita hilangkan enter exit at midpoint ini. Sehingga nanti toolnya di sini mulainya end millnya itu tidak berada di tengah-tengah, tapi dia berada di ujung. Karena dia di ujung, otomatis garisnya nanti tidak akan kelihatan Bapak Ibu, karena dia berada di ujung tepinya itu. Kita klik OK dulu. Kemudian otomatis ini ada silang, yang artinya di sini ada update. Sehingga kita membutuhkan bisa mengklik yang regenerate all selected operasi, atau kita klik yang ini, regenerated or dirty operasi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dia sudah berada di ujung sebelah pojok kiri bawah di sini Bapak Ibu, untuk sebagai lead in lead out-nya. Kalau misalkan kita simulasikan secara dua dimensi atau kita secara backplot gitu ya, kita bisa play, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu, dan seperti ini. Nah, seperti ini. Ingat, ini masih belum ada atau belum tercapai radiusnya 5, maka ini harus kita ulangi lagi dengan menggunakan email yang lebih kecil. Kita oke dulu sementara ini. Nah, ini sudah selesai bagian yang paling luar Bapak Ibu. Kita bisa sembunyikan dulu dengan cara kita klik toggle display on selected operasinya. Kita kembali melihat ke benda atau ke job sheet kita. Nah, ini sudah selesai bagian luarnya. Kemudian bagian dalam Bapak Ibu, yang kita bisa gunakan endmill 20 dulu. Nah, untuk endmill 20 kita bisa mengerjakan yang ini dulu, lingkarannya ini dengan jaraknya di sini 2,5 kedalamannya. Maka kita buat dulu yang di sini Bapak Ibu, lingkarannya ini plus ininya. Maka diameternya di sini 82. Nah, kita buat level baru saja yang untuk lebih mudah. Dengan cara kita klik ini, kita bisa klik garis ini 1, 2, 3. Tujuannya ini adalah mau saya copy ke level baru, supaya nanti saya tidak perlu mengerjakan atau membuat garis baru lagi. Dengan cara kita klik dulu seperti ini, kemudian kita bisa klik kanan levelnya di sini, klik kanan levelnya, klik kanan. Saya klik ini 1, saya ulang lagi, saya klik ini 1, 2, 3, saya klik levelnya di sini, klik kanan. Di sini akan muncul move atau copy. Nah, karena saya akan ingin mengcopy garis yang barusan saya select tadi itu. Saya pilih copy, kemudian saya pilih ke nomor 3. Karena barusan ini kan level nomor 2 sekarang, level 2. Ini saya akan membuat ke level nomor 3 misalkan. Saya copy ke level nomor 3. Saya klik OK. Kemudian saya lihat di sini levelnya, saya klik biasa. Maka akan muncul di sini nomor 3 levelnya. Begitu ini nomor 3 saya aktifkan, kemudian yang nomor 2 ini saya hilangkan, maka dia akan muncul seperti ini saja Bapak Ibu. Sehingga dia tidak akan terpengaruh sama level yang sisi terluarnya di sini. Nah, ini adalah trik saya supaya dia tidak akan tempuk antara garis satu dengan yang garis lainnya Bapak Ibu. Kita fokus di sini dulu Bapak Ibu. Kita klik OK. Kita kasih nama dulu misalkan ya, atas, dalam, atas misalkan. Maksudnya di sini sisi atas, dan kita mengerjakan bagian dalam, posisi bagian atas di sebelah sini. Kita klik OK dulu. Nah, ini kita sempurnakan lingkarannya. Ini kan maunya kan lingkaran penuh Bapak Ibu. Caranya kita bisa membuat create circle center point lagi, atau kita bisa menutup garis atau lingkaran yang sudah ada di sini dengan cara kita masuk di edit, kemudian kita bisa masuk di trim break di sini, kemudian kita bisa close arc di sini. Atau kalau di toolbarnya di sini kita bisa memilih yang di trimnya di sini. Nah, di sebelah sini Bapak Ibu, break to pieces ini, sini ada panah kecil di sini, kita klik di sini. Kemudian di sini kita bisa memilih close arc. Tujuannya adalah kita menutup suatu busur atau lingkaran yang tidak penuh.
kita klik close arc, kemudian kita klik lingkarannya itu, kita klik dan kita tekan enter, maka dia akan tertutup seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita tekan atau kita buat yang garis yang miringnya di sini Bapak Ibu. Untuk membuat garisnya di sini Bapak Ibu, kita akan cukup membuat garis yang di sini. Sudah ada garisnya tadi di sini. Sudutnya adalah 120 derajat dari bawah di sini. Otomatis kalau misalkan kita kurangi 90 derajat, maka di sini sudutnya adalah 30 derajat. Masuk ke sini. Buat garis dari sini ke arah sana, sudutnya 30 derajat. Sebelah kiri juga sama, sebelah kanan juga sama. Total di sini 180 dikurangi 30. 180 minus 30. Ntar ketemulah juga 30 derajat ya. Klik OK. Karena kita masih menggunakan endmill 20, maka pastikan endmillnya berada di arah luar di sini. Misalkan seperti ini misalkan. Kita buat aja lingkaran 20. Misalkan di sini. Tujuannya apa? Saya buat lingkaran seperti ini supaya untuk kita membuat rectangle, maka dia akan berada di bagian luar di sini, sehingga toolnya di sini bisa memakan ini. Nanti kita gunakan proses pocket untuk yang menjaga di sini Bapak Ibu. Maka kita buat aja garis yang dari sini. Misalkan buat aja garis yang berada di luar seperti ini misalkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini lingkarnya saya hapus dulu. Ini saya trim lagi ke sana, saya hubungkan. Pakai yang dua entity saja. Garis yang ini terhadap ini juga sama, ini terhadap ini, kemudian ini kita sempurnakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang ini sudah tidak kita butuhkan Bapak Ibu. 1, 2, hapus. Di sini kita akan menghabiskan posisi yang bagian sini dengan cara kita gunakan pocket Bapak Ibu. Maka kita langsung masuk di toolpath, pocket. Chainnya di sini kita klik ini aja. Oke. Toolnya endmill 20, cut parameternya standar. Kemudian lift wallnya 0, floornya 0, roughingnya misalkan saya gunakan constant overlap spiral dan berada dari dalam ke arah luar misalkan saja. Entry motionnya saya gunakan helix dan minimum radiusnya adalah 25%. Minimum radiusnya betul 25% dan maksimumnya adalah 50%. Karena kalau misalkan di sini 50 dan di sini 100%, biasanya nanti di sini ada sisanya nanti Bapak Ibu. Nah, supaya dia di tengah-tengah tidak ada sisa, kita kecilkan saja dengan cara kita buat separuhnya, yaitu maksimum radiusnya adalah 50% dan minimumnya 25%. Kemudian finishingnya, spasinya misalkan di sini saya buat 0,2 saja untuk proses finishing bagian yang paling luar di sini. Kemudian lead in lead outnya sama, lengthnya ini saya buat 0 dan ini saya samakan kiri dan kanannya aktif. Lead depth cutnya misalkan tidak perlu saya gunakan depth cut misalkan saja. Linking parameter, feed plane-nya 2, top offset 0, kedalamannya minus 2,5 sesuai dengan kedalaman yang diminta Bapak Ibu. Nah, di sini minus 2,5. Begitu kita klik OK. Lupa coolernya belum saya aktifkan. Begitu kita klik OK, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Kita coba backplot dulu, pastikan dia habis. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita pastikan dia habis Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kita klik OK. Garisnya di sini atau garis lintasan pahatnya kita bisa sembunyikan. Nah, maka sementara ini luarnya sudah selesai dan garis di tengahnya ini sudah selesai. Untuk ini kita bisa gunakan endmill 20 lagi ya. Endmill 20 lagi untuk memegangannya bagian sini. Terakhir, kemudian kita bisa menggantinya dengan endmill yang lebih kecil. Maka kita buat aja yang dulu di sini. Rectangle ukuran 42 dan panjangnya bebas. Kita aktifkan lagi levelnya. Kita tampilkan yang level nomor 2 Bapak Ibu.
aktifkan yang nomor 2, proses bagian sisi terluar ini. Kemudian di nomor 3 ini kita sembunyikan dulu aja. Kita klik OK. Kita buat aja garis bantu dari tengah-tengah sini Bapak Ibu, seperti ini misalkan. Kemudian dari sini kita bisa bikin garis 7 mili dari pojok sini, misalkan di sini panjangnya 7. Kemudian ini kita buat garis ini. Nah, ini adalah garis pertemuan daripada yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini garis tengahnya tadi, untuk memudahkan kita membuat rectangle 42 nanti. Garis tengahnya ini. Kita klik OK dulu. Ini garisnya ini sudah kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Kemudian kita bisa memilih offset. Masukkan di sini 42 dibagi 2. Ketemu 21. Ini garis tengahnya ini kita klik ke arah luar dan kiri kanan aktif. Oke, misalkan seperti ini dulu. Supaya ini tidak terlalu panjang, kita kecilkan dulu aja. Misalkan saya batasi di sini, misalkan saya trim. Ini ketemu sini, dan ini ketemu sana, ini ketemu sini. Oke, garis tengahnya sudah kita tidak butuhkan lagi, dan ini bisa kita hapus saja. Nah, tujuannya ini adalah kita membuat kontur saja dengan Enmil 20 sehingga nanti dia akan tercapai atau terbentuk alur yang di tengah di sini Bapak. Tinggal kita kasih radiusnya 5, fillet radius 5, ini ketemu sini dan ini ketemu sana. Klik OK. Tinggal kita kasih kontur menggunakan Enmil 20 dulu. Toolpath kontur. Saya start point-nya dari sebelah sini. Kita klik OK. Enmil-nya tetap kita gunakan 20. Kemudian cut parameternya computer left tentu saja. Fit in out-nya karena di sini sudah berada di posisi luar, maka saya tidak gunakan lead in dan lead out. Multipace kita hilangkan dulu sementara ini. Kita lihat apakah dia sudah habis belum. Kemudian mungkin parameternya sama 25, 2, 0. Depth-nya yang diminta adalah minus. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ternyata belum terdapat ukuran kedalamannya. Maaf, ini 2 mili. Nah, kedalamannya adalah 2 mili Bapak Ibu. Masukkan di sini 2. Kita lihat coolant-nya, seharusnya dia sudah nyala karena proses sebelumnya dia sudah nyala. Nah, dia sudah nyala. Oke. Kita lihat dulu aja. Record. Kita tekan play. Nah, ternyata di sini ada sisa Bapak Ibu. Maka kita butuhkan multipace. Kita tambahkan di parameternya. Kemudian kita aktifkan multipace. Multipace-nya, misalkan ini saya spasinya 5 misalkan, saya klik OK, saya klik regenerate. Ini kita coba lagi. Kita coba lagi. Nah, dia sudah habis dan ini juga dia sudah habis. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk Enmil 20 dia sudah seperti ini dulu. Kita masukkan lagi di sini. Misalkan ini saya kasih nama sisi atas misalkan. Kemudian dari sisi atas ini saya klik kanan. Kemudian saya pilih group. Saya pilih new toolpath group. Intinya adalah ini sebagai semacam folder Bapak Ibu. Saya klik toolpath group 1. Saya kasih nama misalkan Enmil 20 misalkan. Sebagai T1 misalkan saja. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk memproses nantinya di mesinnya. Jadi semuanya ini saya klik karena dia sudah tercentang seperti ini ya. Saya klik tahan, kemudian saya letakkan di Enmil-nya itu. Maka dia akan terdapat di menu posisi Enmil T1 ini, Enmil 20 T1 ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Enmil 20 sudah selesai, kita coba langsung di select all, kemudian saya coba verifikan dia posisinya seperti apa. Saya play. Nah,
maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Sementara ini adalah seperti ini. Ingat, di sini masih belum ada, radiusnya belum sesuai, dan ini juga masih belum sesuai. Ini sudah selesai, tinggal kita fokus atau mengganti end mill yang lebih kecil. Kita tutup dulu, kita simpan dulu filenya. Kemudian ini kita sembunyikan dulu. Kita lihat di sini radius yang diminta 5, ini juga 5, ini juga 5. Jadi kita bisa memungkinkan untuk membuat ini Bapak Ibu, untuk membuat end mill yang sama. Tapi sebelumnya kita buat lubang dulu, karena kita masih menggunakan end mill yang 20 Bapak Ibu ya. Kita buat lubangnya aja dulu di sini. Dengan cara kita bisa menggunakan pocket ataukah kita bisa menggunakan kontur. Kita kembali ke sini. Kita buat circle center point. Kita lihat radiusnya adalah 17,5, 17,5. Oke. Kalau misalkan saya buat diameter 20, nah maka dia seharusnya kontur sekali makan dia sudah habis Bapak Ibu. Nah, tetapi saya akan gunakan cara lain, bukan kontur 2D, tapi saya gunakan kontur RAM Bapak Ibu. Saya skip dulu. Saya gunakan toolpad, kontur. Kemudian saya klik lingkarannya yang di atas di sini. Pastikan arah panah ke arah atas sehingga toolnya berada di sebelah kiri daripada arah panah. Saya klik OK. Kemudian toolnya saya tetap gunakan M20, cut parameter 2D, saya rubah ke RAM Bapak Ibu. Apa ini RAM? Jadi ini semacam kontur tapi dia plus bergerak ke arah bawah seperti kita menggunakan helix itu Bapak Ibu. Dari sini angle-nya di sini saya buat 2 derajat saja. Ingat, angle di sini tidak boleh melebihi 3 derajat Bapak Ibu. Kenapa 3 derajat itu? Adalah 3 derajat adalah sudut potong atau sudut pemakanan yang maksimum end mill-nya itu. Maka di sini tidak boleh melebihi 3 derajat. Kemudian linearis ini saya hilangkan supaya nanti kita lingkarannya berupa G02 dan G03. Tetapi kalau misalkan ini saya aktifkan, maka lingkarannya nanti di G1-nya itu akan muncul G1 semua, tidak ada G02 dan G03. Maka supaya dia tidak ada G01-nya, saya aktifkan atau saya hilangkan linearis helix-nya nanti. Ini sudah selesai. Kemudian lead in lead out-nya saya nyalakan. Saya pakai perpendikular. Arc-nya ini saya nolkan. Seperti ini, nol semua. Tetapi di sini lengthnya. End mill saya adalah 20 Bapak Ibu. End mill saya 20 dan ini adalah 17,5. Maka di sini ada jarak 7,5 dibagi 2, 3,25. Maka lengthnya di sini saya masukkan 3,25. Sehingga kalau nanti ke 3,25 di sini, maka end mill-nya seharusnya berada di posisi tengah-tengah di sini. Seharusnya kita coba saja. Kita aktifkan di sini. Kita samakan. Multipace-nya kita hilangkan dan depth-nya atau linking parameternya langsung depth-nya di sini minus 23 saja misalkan. Karena benda kerja kita adalah 22. Kita klik OK. Nah, di sini ternyata dia tidak berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, misalkan kita ingin berada di tengah-tengah, maka kita kembali ke sini. Lead in-nya kita masukkan 7,5, yaitu radius yang diminta, kemudian dikurangi radius end mill-nya, ketemulah ini Bapak Ibu 7,5. Oke, kita generate, maka dia pas di tengah-tengah. Kalau kita simulasikan, nah end mill-nya berada di pas tengah-tengah. Kalau kita tekan play, dia akan bergerak ke sana dan kemudian dia berputar sampai menuju ke arah bawah seperti ini. Nah, ini prosesnya lebih aman daripada kalau kita menggunakan pocket dan kontur biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memungkinkan membuat kontur RAM, maka yang Bapak Ibu prioritaskan adalah membuat kontur RAM daripada kalau kita menggunakan kontur 2D biasa atau pocket 2D biasa. Kita klik OK dan kita stop dulu. Kita coba lihat dulu simulasinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Saya simpan dulu. Kemudian saya hilangkan toolpad-nya. Ini sudah selesai untuk end mill 20.
sekarang kita bisa fokus mengganti endmill yang 10 dulu. Jadi kita membuat yang di sini dulu, kita finishing dulu yang ini saja, 1, 2, kemudian yang di sini 3. Kita ganti endmillnya dengan cara kita klik sisi atas di sini, klik kanan, kita klik grupnya, kemudian klik new toolpath group, kita klik lagi grup 1 di sini, kita kasih nama misalkan endmill 10, kita gunakan T2 misalkan. Ini sudah selesai, kita sembunyikan dulu. Klik kanan di endmill spoolnya ini, new toolpath, kontur. Kita akan fokus menyelesaikan yang di sini dan di sini, kemudian di sini Bapak Ibu. Nah, kita tidak perlu menyelesaikan ini dan di sini karena dia sudah habis atau sudah sesuai. Yang belum adalah yang di radius ini dan di sini saja. Maka cukup kita bisa gunakan yang parsial. Karena kalau kita gunakan yang chain di sini, misalkan kita ingin mengklik yang di sini, maka dia akan terseleksi semua Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak ingin menseleksi semua, karena kita cukup ingin menggunakan yang ini saja, kita unselect dulu. Kita pilih, kita ganti ya dari chain di sini, kita ganti ke yang parsial Bapak Ibu. Parsial. Pertama kita pilih first entity-nya. Maka ini adalah sebagai first entity-nya adalah di garisnya ini. Berhentinya di mana? Berhentinya adalah di sebelah sini Bapak Ibu. Maka dia start point-nya dari sini, straight ke ini dan dia berada di sana. Ini sudah selesai, kita klik end chain dulu. Kemudian berikutnya mana? Sebelah sana. Ini dan last end ini adalah yang ini. Maka ini 1 dan 2. Kita klik OK. Toolnya kita ganti select library dan kita ganti endmill 20 dulu. Filter dari 20 ke 10 maksud saya. Kita ganti ke endmill flat. Oke, kita cari yang endmill flat 10, yang ini 470 ini. Oke, kita double klik dulu endmillnya. Finalis, nomor 2-nya kita ganti ke 2, enter. FPT kita copy, kita Ctrl C Bu ya, Bapak Ibu ya, kita blok, kita Ctrl C. Kemudian spindle speed-nya, misalkan saya buat 3000 rpm, misalkan saja. FPT-nya kita kembalikan, Ctrl V. Ketemulah di sini fit rate-nya 600. 600-nya saya copy, kita kembalikan ke retract rate-nya. Kemudian plumb rate-nya separuhnya daripada fit rate, yaitu 300. Finish. Nah, maka dia akan ada muncul T2 dengan fiturnya sudah sekian ini. Kemudian langsung masuk ke cut parameternya. Komputer kita ganti ke 2D. Depth cut tidak perlu, lead in lead out nya kita nyalakan, kita kembalikan ke tangan dulu. Tangan. Kemudian yang di sini kita gunakan 100% Bapak Ibu. Misalkan ini saya buat 100%. Aktif kanan dan kiri pakai tangan dan radiusnya 0. Kemudian tinggi parameternya, depth-nya minus 9 karena sesuai dengan proses sebelumnya minus 9 Bapak Ibu. Kita klik OK. Nah, maka dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita simulasikan secara 2 dimensi. Kita tekan S, maka posisi toolnya sudah berada di luar, masuk, dan kemudian dia finishing seperti itu tadi. Ini sudah selesai dan ini sudah selesai. Kemudian terakhir adalah membuat ini. Sama, klik kanan, toolpath, kontur, tinggal kita klik saja satu kali. OK, endmill-nya adalah 10, cut parameternya komputer 2D live ya, lead in-nya karena dia posisinya sudah berada di luar, maka tidak perlu kita aktifkan lead in dan lead out. Linking parameter ke dalamnya yang di sini adalah minus 2. Tagnya minus 2. Oke. Endmill 10 kita sembunyikan. Berikutnya, mana lagi yang bisa kita gunakan endmill 10? Maka kita bisa mengerjakan yang bagian ini Bapak Ibu. Yang bagian sini. Berarti kita akan membuat apa itu namanya? Lingkaran dulu ya, lingkaran di sebelah sini. Radiusnya adalah atau diameternya adalah 75 dulu.
circle center point dari tengah sini, diameter 75. Oke. Kemudian kita buat garis bantu. Garis bantu dari tengah-tengah lingkarannya itu. Kemudian ini juga sama, dari tengah-tengah sebelah kiri misalkan, dari sini ke arah sana. Oke, kemudian ini kita offset 6, ini ke sini, plus, dan di sini adalah 2. Maksudnya apa? Ini adalah jaraknya 6, dan ini adalah jaraknya 4, bukan 2 ya, tapi 4. Di sini 4. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah 6 dan di sini adalah 4. Klik OK. Ini sudah selesai, kita hapus saja. 1, 2, hapus. Kemudian ini radiusnya adalah 21,5 Bapak Ibu. Kita bisa memilih circle center point. Dari titik tengahnya di sini. Radiusnya adalah 21,5. Seperti ini. Klik OK. Kita fokus yang membuat yang di sini. Kita trim. Kita pakai yang 3 entity saja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kemudian ini tinggal kita kasih radiusnya saja. Nah, karena di sini radiusnya dia semuanya adalah radius 5, maka kita bisa memilih fillet chain Bapak Ibu. Kalau tadi kita gunakan fillet saja, sekarang kita bisa menggunakan fillet chain. Karena radiusnya semua sama. Fillet chain. Kemudian kita bisa memilih yang ini. Radiusnya 5, kemudian kita bisa klik OK. Maka dia akan membuat radiusnya semua 5. Oke. Ini kiri kanan aktif, kiri kanan sama, maka kita tinggal seperti ini, atau kita escape, atau kita bisa klik plus shift. Jadi kita klik shift ditambah klik, sehingga dia akan men-chain seperti ini. Kemudian kita bisa memilih mirror. Dari sini kita bisa memilih copy, dan kita bisa memilih nih Y-axis select point, kemudian titik tengah lingkarannya ini sebagai acuan mirrornya, dan klik OK Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa menggunakan prosesnya menggunakan pocket, atau kita bisa gunakan kontur Bapak Ibu. Kita coba aja buat lingkaran diameter 10 dulu misalkan. Nah, ternyata kalau misalkan kita gunakan kontur saja, dia cukup sekali makan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan pocket, tapi kita bisa menggunakan kontur saja. Tetapi kita bisa mengoptimalkan menggunakan kontur RAM Bapak Ibu. Escape dulu. Kita klik kanan, toolpad kontur. Misalkan saya maunya dari sini, 1, 2. Perhatikan arah panennya. Kalau misalkan arah panennya ke arah sini, ini juga arahnya ke arah sana, supaya nanti tidak selangsing. Kita klik OK. Toolnya diameter 10, cut parameternya saya gunakan yang 2D RAM ya, dengan time angle-nya 2. Kemudian lead in lead out nya, misalkan saja saya aktifkan lead in lead out, saya gunakan perpendikular misalkan ini saya buat 2 saja misalkan saja, seperti ini. Kemudian linking parameternya kita lihat di sini, kedalaman yang diminta ya ini Bapak Ibu 2, jadi 2,5 ditambah 2. Karena di sini top of topnya sudah kita kerjakan sebelumnya, maka 2,5 tambah 2 ketemulah 4,5. Di sini top of top minus 2,5, karena proses yang atas di sini tadi sudah dikerjakan 2,5, maka di sini seharusnya top of top juga 2,5. Gapnya di sini minus 4,5. Absolut 2 mili ditambah 2,5 ketemu 4,5. Kita klik OK dulu Bapak Ibu. Maka dia akan seperti ini. Nah, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Posisi top. Ini sudah selesai, kita sembunyikan. Kita lanjutkan lagi. Nmail 10 sudah selesai. Yang ini tidak bisa kita kerjakan menggunakan Nmail 10 ya. Atau yang untuk Nmail 10 kita kerjakan aja yang di sebelah sini Bapak Ibu. Kita membuat separuh daripada
lingkarannya ini ya, untuk menghabiskan yang bagian yang di sebelah sisi sini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita perhatikan kan, dia kan kalau misalkan kita sudah membuat yang ini, kita kan cukup menghilangkan sisi ini dan ini, kemudian ini saja. Tapi supaya lebih mudahnya atau supaya kita tidak repot-repot membuat garis bantu yang di sini, kita pakai pocket saja untuk mengganjakan bagian tengahnya di sini. Kita kembali ke sini, kita copy dulu ya, kita copy dulu ini satu, kemudian kita klik kanan levelnya, kita pilih copy, kita pindah ke nomor 4 misalkan, kita levelnya kita klik ke nomor 4, kita hilangkan nomor 2 sehingga seperti ini dulu. Kita kasih nama misalkan atas, dalam misalkan, kita klik OK. Kemudian ini kita buat garis bantu dulu misalkan seperti ini. Oke, kemudian ini kita panjangkan pakai 2 entity, ini ke sana dan ini ke sini. Nah, ini tinggal kita pocket saja, klik kanan, toolbar pocket, ini saya klik OK, polnya hanya 10, cut parameternya standar, roughingnya concept overlap, spiral offset, entry motion sama seperti ini Bapak Ibu, finishingnya juga sama 0,2, fit in-nya sama ya, tidak ada yang berubah seperti ini. Depth cut-nya sama, tidak menggunakan depth cut misalkan aja, depth-nya minus 2,5. Sebentar, tapi minus 4,5 Bapak Ibu. Yang di sini ternyata, nah ternyata dia ke dalamnya 2. Seharusnya tadi minus 6,5 seharusnya, bukan 4,5. Yang 4,5 adalah yang dari sini ke arah sini. Yang ini adalah 4,5. Nanti kita kembalikan sini. Di sini ketemu 4,5. Top of stock di sini minus 2,5 karena proses sebelumnya sudah ada pengerjaan ya. Kita klik OK dulu. Nah, yang di sini kita ubah dari 4,5 ke 6,5. Oke. Kita regenerate dirty operasinya. Kalau kita simulasikan sel semua, sementara ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Untuk yang ini kita tinggal fokus mengerjakan ini kontur biasa saja menggunakan ML 6 atau ML yang lebih kecil. Karena di sini sudah dikerjakan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk lebih amannya seharusnya kita menggunakan pocket dulu yang di sini, baru kemudian kita menggunakan kontrol di sini supaya lebih efektif. Tadi ini terbalik ya, punya saya ini terbalik, kontrolnya di sini yang nomor 8 seharusnya nomor 9 dan nomor 9 seharusnya nomor 8. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup yang di kontrol RAM di sini yang nomor 8 ini, perhatikan kursornya, perhatikan centangnya, jangan sampai tercentang semua seperti ini Bapak Ibu. Kalau tercentang semua di sini nanti akan fatal. Jadi pastikan kita pakai kontrol ya, kita kontrol yang pocket di sini nomor 9 misalkan, atau kita klik dulu yang nomor 8 sehingga yang lain dia tidak terseleksi. Kemudian ini kita klik tahan, kemudian kita tarik ke arah bawahnya di sini. Kita klik di sini, maka dia berubah dari nomor 8 ke arah nomor 9. Jadi dia acuannya dia akan sedikit berbeda. Jadi dia pocket dulu, kemudian dia konturan. Nah, dari konturan di sini, karena di sini proses sebelumnya top of stock sudah 4,5, maka dia misalnya bukan 2,5 tapi dia minus 4,5 Bapak Ibu, supaya prosesnya lebih cepat. Nah, ini kemudian ada silang, kita bisa klik regenerate dirty operasinya. Select all dulu, kita sembunyikan semua. Nah, seperti ini. Untuk NML 10 seharusnya sudah selesai Bapak Ibu ya. Ternyata belum. Ini yang proses bagian yang paling bawah, gampang ini, tinggal kita buat aja garis di sini, slide ke bawah, kanan juga sama, kemudian kita tinggal kontur biasa saja.
11, ininya 6. Kita aktifkan yang nomor 2. Seperti ini. Oke. Kita buat aja garis bantu. Dari sini Bapak Ibu. Misalkan di sini ya. Oke dulu. Kemudian kita offset. Offsetnya jaraknya adalah 6. Dan di sini adalah 11. 6. Ini ke bawah. Plus kemudian 11 ini ke arah kanan. Oke, kemudian kita batasi ya, misalkan di sini untuk sebagai titik masuk dan keluarnya. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Trim kita gunakan 2 entity atau kita langsung aja pakai fillet Bapak Ibu. Fillet entity radiusnya adalah 5. Ini ketemu sini. Dan kemudian trim di sini terhadap ini Bapak Ibu. Ini sudah selesai, kita hapus saja. Kemudian ini garis ini kita klik shift, kemudian kita mirror Y axis select point, titik ini sebagai titik acuannya, dan klik OK. Kemudian kita tinggal kontur biasa saja, klik kanan, toolpath kontur. Pertama adalah mulainya dari kanan sini, misalkan 1, 2. Oke, toolnya kita gunakan 10 Bapak Ibu. Cut parameternya komputer 2D. Lead in-nya karena dia sudah berada di luar, karena garis lintasannya sudah ada berada di luar, maka lead in-nya tidak perlu kita nyalakan. Ini parameter kedalamannya ini 2,5 minus 2,5 dan klik OK. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Angle 10 kita lihat lagi mana lagi yang bisa kita kerjakan. Ini 14 dan ini 2. Nah, ini bisa kita kerjakan Bapak Ibu. Supaya nanti untuk endmill 6-nya cukup sekali makan saja, supaya tidak kita gunakan pocket untuk endmill 6-nya. Supaya endmill 6 lebih ringan, supaya tidak riskan patah. Maka ini kita buat aja dulu untuk menggunakan endmill 10-nya. Offsetnya 3, di sini 4. Ini ya. Berarti di sini kita offset 3. Ini ke sini plus 4. Ini ke sana plus, dan panjangnya 22. Ini ke sana plus, yang terakhir ke sininya 14 Bapak Ibu. 14 dari sini ke sini. Oke. Langsung kita gunakan fillet saja. Radiusnya adalah 3. Ini ke sini. Ini dan sini. Ini dan sini. Ini ketemu sini dan oke Bapak Ibu. Nah, terakhir kita tinggal membuat kontur ram saja. Klik kanan, toolpath kontur. Saya startnya dari sini. Oke. Toolnya M10 ya. Cut parameternya kita ganti ram dengan 2 derajat. Lead in dan lead out nya saya aktifkan. Saya gunakan perpendikular, jaraknya 2 mili Bapak Ibu. Swinging parameternya minus, kita lihat di sini. Di sini sudah ada minus 2,5 ya, yang di sini 2,5. Kedalamannya adalah minus 3, maka 2,5 ditambah 3 ketemu 5,5 Bapak Ibu. Min 5,5 dan top of stock min 2,5 Bapak Ibu. Klik OK. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau saya simulasikan secara semua, saya select all dulu dan saya simulasikan. Dan play. Nah, maka dia sementara ini sudah jadi seperti ini dulu. Dimana dia sudah ada lubangnya di sini, ini sudah ada pocket, dan ini sudah ada lubang. Ini tinggal kita finishing menggunakan endmill 6 yang nantinya sekalian kita kerjakan yang di sebelah sini Bapak Ibu. Kita klik OK. Kita stop dulu. Kita sembunyikan prosesnya. Select all, kemudian kita
toggle display on started operasinya. Dari sini kita lihat dulu untuk yang ini ya, karena dia menggunakan ML 6 yang sama, ada dua pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan ML 6 supaya untuk proses bore, atau kita bisa menggunakan bore juga sebagai untuk proses boring juga. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ML 6 sebagai bore, atau kita bisa menggunakan drill 6 sebagai bore juga. Supaya nanti simulasi di Swansoft-nya tidak terlalu banyak ya, cukup kita menggunakan 3 tool saja, yaitu ML 20, ML 10 dan ML 3 saja. Maka kita gunakan yang untuk mengebor di sini, kita gunakan ML 6 saja, supaya nanti toolnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Kita rubah ML-nya sekarang, ML 3 mili. Pertama kita fokus finishing ini dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke Mastercam lagi. Kita klik kanan sisi atas, kemudian kita bisa memilih group, new toolpath group. Sini kemudian kita kasih nama ML 6 misalkan, saya set sebagai T nomor 3. Ini ML 10 sudah selesai, kita minimize dulu aja. Saya klik kanan ML-nya, toolpath, saya gunakan kontur. Kemudian saya klik ini Bapak Ibu. Oke. Toolnya saya select library, kita gunakan ML 6, ML set 6. Oke, double klik ML-nya, Finlanis, copy FPT-nya, kita kasih tool nomor 3, enter. Kita kasih spindle speed-nya misalkan 3000 saja supaya sama dengan proses sebelumnya. FPT-nya kita kembalikan, Ctrl V, enter. Ketemulah FPT-nya 300, kita copy. Retracted kita paste. Plung rate separuhnya 150 dan klik finish. Kemudian cut parameternya, karena dia prosesnya sudah ada lubang sebelumnya, maka kita tidak perlu menggunakan RAM, tapi kita cukup 2D saja. Depth tidak perlu. Lead in A, saya nyalakan lead in-nya, dan kita nyalakan enter exit-nya supaya dia pas di tengah-tengah Bapak Ibu. Karena kalau misalkan kita hilangkan di sini, maka temu ujungnya, maka tidak terdapat lead in-nya nantinya. Lead in dan lead-nya tidak terdapat nanti. Maka Bapak Ibu kita nyalakan lead in-nya dan enter exit ini, dia posisinya nyala. Posisi tangan aktif, lainnya ini adalah 0, radiusnya adalah 100% ya. Kemudian kanan dan kiri aktif, linking parameter, top of stock minus 2,5, ke dalamnya minus 5,5. Klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pastikan ML-nya dia tidak mengenai yang bagian atas di sini. Kalau misalkan di sini, nah ini kan dia berada di tengah Bapak Ibu. Dia ada di sisi aman. Misalkan Bapak Ibu ingin agak turun ke bawah di sini misalkan, maka kita bisa mengurangi nilai lead in-nya di radiusnya di sini. Misalkan kita kecilkan, misalkan ke 70% saja misalkan, kita tekan enter, kita tarik ke arah kanan juga, kita klik OK, akan ada silang, dan kita klik regenerate, maka dia akan lebih kecil. Otomatis toolnya juga berada di agak sedikit turun, maka dia posisinya lebih di tengah-tengah nantinya. Jadi intinya adalah lead in dan lead out tergantung situasi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengaktifkan, boleh tidak. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian kita bisa fokus membuat yang bagian yang atas ini Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita cukup membuat garisnya saja. Garis tengah saja dari sini, thread sini, garis tengah sini. Kemudian yang di sini. Kemudian garis ke arah sana Bapak Ibu untuk memotongnya. Sana dan ke sini. Pertama kita buat aja dulu garis tengah-tengah yang berada di sebelah sini Bapak Ibu. Karena di sini kita tahu adalah jaraknya 6 ya. Jaraknya 6. Yaitu sama dengan jaraknya ini Bapak Ibu ya. Kalau kita ukur ya ke 75 ini ketemu di sini, jaraknya di sini adalah ketemu 6. Ya, ketemu 6. Maka cukup kita buat lingkarannya dulu. Yang di sini Bapak Ibu 75 ini kita kurangkan dengan 6, maka circle center point dari sini tarik ke atas, masukkan 75 minus 6 ya, minus 6, karena nanti dia
berada di tengah-tengahnya itu. Klik OK Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kemudian ini supaya nanti toolnya berada di sini. Ingat Bapak Ibu, di sini masih ada sisa ya. Maka kita buat garis bantu dulu, misalkan di sini. Ini dan ini ke sini. Untuk dia terpotong, untuk memotong garisnya. Tinggal kita escape dan kita potong garisnya lingkaran ini terhadap ini Bapak Ibu. Ini juga sama. Ini 1, 2, hapus. Nah, ini adalah sebagai lintasan tool kita. Nah, misalkan saya klik kanan, toolpath contour, saya startnya dari sini misalkan, saya klik OK, kemudian toolnya saya gunakan Nmilfed 6, cut parameternya 2D, komputer saya gunakan off ya, ingat kita gunakan off, karena dia posisi off maka lead in out-nya saya hilangkan. CapCut 1 mili saja. Karena kenapa? Karena dia memakan penuh dan NM-nya kecil. Masuk ke linking parameter, top of stop minus 2,5 dan depth-nya kita lihat di sini. Dia kedalamannya adalah minus sebentar, kita load. Nah, ini Bapak Ibu. Minus 2 Bapak Ibu. Minus 2. Tadi di sini minus 4,5. Dan kita klik OK. Nah, yang di tengah, yang di atas ini sudah selesai. Sekarang yang bagian sini Bapak Ibu. Nah, yang sini plus yang miringnya ini. Kita buat saja lingkaran yang di sini. 2 di sini ya, yaitu radius 17,5 di sini. Ditambah 4 yaitu 21,5 ditambah 3. Kita kembali ke sini, circle center point sana, radius 17,5 ini adalah yang ini ya, ditambah ini 4, maka saya tambahkan sini langsung plus 4 ditambah separuhnya, karena separuhnya di sini, maka separuhnya adalah 3. Maka di sini plus 3 ketemu 24,5 Bapak Ibu. Kita klik OK dulu. Kemudian sama, kita buat batasannya, kita samakan aja di sini, misalkan di sini. Oke, kita trim. Ini ketemu dengan garisnya di sini, ini juga ketemu dengan garisnya. Oke dulu, garisnya ini saya hapus. Nah, garis kuning ini supaya tidak mengganggu, saya sembunyikan saja. Fokus di sini Bapak Ibu. Sekarang kita buat yang miringnya di sini. Nah, sudutnya di sini ternyata ada 60 derajat nih. Maka kita buat aja garis pantul. Sana. Sudutnya di sini 60 derajat, maka di sini ketemu 90 ditambah 30, ketemu 120 derajat. Ini juga sama. Di sana ini 60 derajat. Oke. 60 derajat di sini. Ini masih yang berada di sebelah sini Bapak Ibu. 60 derajat ini kita harus offset dulu sebesar 3 mili dari sebelah sini dan dari sebelah sana. Yang ini ya, kita offset 3, ini ke dalam dan ini ke arah dalam juga. Klik OK. Kemudian ini kita hapus saja. 1, 2 karena sudah tidak kita gunakan. Hapus. Kemudian kita potong garis yang di sini terhadap garis yang ini, karena batasannya adalah di sini Bapak Ibu. Kita potong, kita gunakan yang trim 1 entity. Trim 1 entity dari sini ke arah sini. Ini ke arah sana. Ini juga kita sembunyikan saja dulu. Ini kan sini. Oke. Nah, ini adalah
lintasan yang untuk membuat segi tiganya ini. Kemudian yang ini kita temukan lagi, yang ini berarti ketemu dengan yang ini Bapak Ibu. Maka kita cukup trim dan kita pilih divide saja. Divide, ini kita klik yang di sebelah tengahnya ini dan klik oke. Nah, ini adalah sebagai lintasannya Bapak Ibu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu toolpath kontur, kita gunakan satu entity Bapak Ibu, single. Karena kalau misalkan kita gunakan chain, nanti khawatirnya dia begitu kita klik nanti akan gabung ke yang lain. Kita gunakan satu entity atau single dulu. Misalkan saya start point-nya dari sini, misalkan ini kan sudah selesai. Misalkan ini saya dulu 1 2, kemudian ada sini dulu 3, dan ini lagi 4. Kita klik OK. Tool Annual Tab 6, cut parameter sama, off 2D, depth cut juga sama, 1 mili 1 mili, fit in dan semuanya dia tidak aktif. Linking parameter 252 minus 2,5 dan di sini depth-nya minus 4,5. Klik OK. Maka dia sudah selesai Bapak Ibu. Kalau saya simulasikan semua, saya play. Nah, dia sudah jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita lihat, dia sudah sesuai. Mana yang belum? Ini lingkaran di sini, lubang 1, 2, 3, 4, 5 dan yang di sebelah sini Bapak Ibu. Baik, kembali ke sini. Ini kita sembunyikan dulu. Kita buat circle center point lagi Bapak Ibu. Dari sini ke arah sana, yaitu radius yang diminta di sini 48, enter, klik OK. Kemudian kita buat circle center point dengan diameternya 6, enter, paskan di tengah-tengah bawahnya itu, klik OK. Lingkarannya ini sudah tidak kita butuhkan Bapak Ibu ya, kita bisa hapus saja, klik hapus. Kemudian di sini kita bisa rotate, kita putar. Caranya adalah kita masuk Xform, rotate, atau kita bisa memilih yang di sini Bapak Ibu, Xform rotate di sini. Kemudian kita bisa ngeklik lingkaran yang di sebelah sini, enter. Kemudian kita bisa memilih copy ya. Kemudian define center point, rotasinya kita menentukan titik centernya adalah di tengah-tengah di sini ini. Sudutnya kita lihat di sini, ini ada 1, 2, 3 dan 4 sudut, di mana di sini totalnya lingkarannya adalah 80 derajat. Maka 80 dibagi 1, 2, 3, 4 ketemu 20 derajat. Maka di sini sudutnya adalah 20 derajat. Kita tekan enter dulu Bapak Ibu. Maka dia akan jadinya seperti ini. Nah, karena di sini ada 2 kali pengulangan, maka kita tambahkan yang di sini Bapak Ibu. Kita klik di sini 1, sehingga di sini akan muncul 2 kali pengulangan. Nah, yang sebelah kanan juga sama, kiri kanan juga sama. Kita bisa mengaktifkan ini direksinya. Kita klik direksi 1, 2, sehingga dia akan muncul dua-duanya jadi semua. Kita klik OK. Ini juga sekalian Bapak Ibu ya. Kita sekalian saja, kita buat circle center point. Sebentar, kita lihat dulu. Titik centernya ternyata berada di sini 11 dan jaraknya adalah 70. Kita buat garis bantu dulu di sini. Klik garis. Sebelahnya itu adalah dari sini Bapak Ibu ya. Dari sini ke arah sana. Klik. Jaraknya adalah 11. Kemudian dari sini ke sana. Oke. Ini sudah kita butuhkan, kita hapus saja. Kemudian kita buat saja garis bantu dari tengah-tengah sini. Dicari garis titik tengahnya, nah seperti ini. Oke, kemudian kita offset Bapak Ibu sebesar 70 dibagi 2. 10 bagi 2. Ini ke sana dan ini ke sini.
Nah, titik pertemuan dua garis ini adalah sebagai titik center lingkarannya nanti. Klik lingkarannya, diameter 6, kita kunci, kemudian kita klik nih, saya lagi, skip, lingkaran, klik 1, klik 2, oke, dihapus saja, 1, 2, 3, hapus Bapak Ibu. Yang terakhir di sini kita bisa mengebor menggunakan NML 6 dengan kedalaman 8 mili. Klik kanan, toolpath, drill. Dari sini kita bisa memilih titik tengahnya di sini, ya, atau kita bisa memilih entities-nya di sini. Entities kita klik, kemudian kita seleksi semua lingkaran yang akan kita gunakan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian toolnya diameter 6, cut parameternya drill contour bore kita ubah ke pack drill. Packnya di sini saya buat 2 mili 2 mili. Maksudnya pack ini apa? Adalah sama dengan depth cut Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan pack drill ataukah bisa menggunakan chip drill. Tapi saya cenderung lebih suka menggunakan pack drill, dimana tatanya begitu dia keluar, tatanya bisa keluar daripada toolnya. Linking parameter. Nah, di sini yang hilang adalah fit plane Bapak Ibu. Kalau proses drill, retract di sini adalah dianggap sebagai fit plane, maka kita aktifkan clearance-nya. Clearance-nya di sini dianggap sebagai retract. Clearance-nya ini kita samakan dengan proses yang sebelumnya, yaitu 25. Retract-nya adalah 2, top of stock adalah 0, ke dalamnya minus 8. Kita klik OK, maka dia sudah saja seperti ini. Kalau saya simulasikan secara semua, select all ya, kemudian saya simulasikan, saya play, maka sisi pertama atau sisi atasnya ini dia sudah jadi Bapak Ibu. Tinggal kita balik, kita cekkan bagian sini, kemudian kita memfokus mengejarkan bagian bawahnya. Tutup. Nah, ini adalah kita caranya menggambar di Mastercam untuk sisi bagian atas. Untuk mengubahnya di programnya, kita bisa select all dulu supaya nanti kita bisa membawanya ke Swansoft Bapak Ibu ya. Kita bisa G1-kan. Oke. Kemudian kita kasih nama, misalkan dari online ini saya buat sisi atas misalkan. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena kita mau mengedit di mesin Sinumerik 808D milling ya, maka kita harus sedikit mengedit start point-nya ya. Start point maksudnya edit di awal programnya setiap kali toolnya ganti. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Fanuc, tidak perlu diubah sama sekali. Maka yang harus kita lakukan adalah kita blok dulu M8 nya ini ke atas, atau yang di atasnya di sini ya, M8 ini kita blok, kita kasih G290, T1 M6 kita tekan enter, kita kasih D1, enter, kita kasih G291. G290 ini adalah mengkonvert dari program yang lain ke bentuk DIN. Ini T1 M6 dan D1 ini adalah punyanya mode DIN Bapak Ibu, sehingga dibutuhkan G290. Sedangkan yang di bawahnya sini G291 ini adalah mengubah dari DIN ke ISO, sehingga mesin DIN dia bisa membaca ke mode ISO, di mana program 108 ke bawah ini adalah dia modenya ISO semua, maka diperlukan G291. Kemudian kita pilih next tool change. Nah, yang ini T2 di sini, kita di atasnya di sini, kita tekan enter, kita kasih G290, T2 M6, enter, kita kasih D1, enter, G291. Next tool lagi, T3 di atasnya, enter, G290, T3, enter, G291. Next tool, selesai. Terakhir, paling bawah di sini Bapak Ibu,
di atasnya M30 kita kembalikan ke G290 lagi, G990. Kita tekan simpan. Maka ini sudah selesai kita taruh atau kita buka di Siemens 808 Play. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.